Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Selamat datang di podcast Education. Perkenalkan, saya Agil Kurniawati, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGSD UKSW. Di podcast kali ini, saya akan membicarakan tentang keterampilan mendengarkan atau menyimak yang mungkin perlu nih buat kalian para pelajar, pendidik, dan orang tua untuk menambah ilmu dan juga menambah wawasan keterampilan berbahasa kalian. Tetapi sebelumnya, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita harus tetap semangat ya, supaya daya tahan tubuh kita juga tetap kuat pastinya. Jangan lupa juga untuk jaga jarak dan pakai masker ya teman-teman. Nah guys, sebelumnya kalian tahu nggak sih perbedaan dari mendengar, mendengarkan, dan menyimak? Menurut Dr. Yeti Mulyati MPD, dalam modulnya tentang hakikat keterampilan berbahasa, perbedaan dari mendengar, mendengarkan, dan menyimak yaitu mendengar berarti menangkap bunyi dengan indera pendengaran secara tidak sengaja. Sadar atau tidak, kalau ada bunyi, alat pendengar kita akan menangkap atau mendengar bunyi-bunyi tersebut. Proses mendengar terjadi tanpa perencanaan, tetapi datang secara kebetulan. Sedangkan mendengarkan berarti merespon atau menerima bunyi secara disengaja. Mendengarkan bukan berarti hanya sekedar mendengar bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengaran, melainkan sekaligus memahami apa maksudnya dari bunyi-bunyi tersebut. Nah, sekarang kalian tahu kan perbedaan dari mendengar dan mendengarkan? Nah, aku mau lanjut nih ke pengertian menyimak. Istilah menyimak sering diidentikan dengan mendengarkan. Menyimak merupakan tahap mendengarkan yang lebih tinggi, yaitu suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi. Nah, sobat pendengar podcast Education, tanpa kalian sadari, sejak kecil kalian sudah melakukan keterampilan mendengarkan loh, yaitu dengan mendengarkan ujaran-ujaran dari orang tua kalian, atau sering disebut dengan bahasa ibu hingga kalian bisa menirukannya. Proses ini disebut proses acquisition atau pemerolehan, bukan melalui proses learning atau pembelajaran. Kita pun tidak menyadari begitu kompleksnya proses pemerolehan keterampilan mendengarkan tersebut loh. Menurut Dr. Yeti Mulyati MPD, dalam modulnya tentang hakikat keterampilan berbahasa, dalam keterampilan mendengarkan ada dua jenis situasi, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif yaitu seperti kita sedang berdiskusi dengan teman kita. Hal ini disebut dengan percakapan tatap muka atau juga bisa dalam percakapan di telepon, yang mana aktivitas ini kita secara bergantian melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya guna memperoleh penjelasan, meminta lawan bicara mengulang apa yang diucapkannya, atau mungkin memintanya berbicara agak lebih lambat. Sedangkan situasi mendengarkan secara non-interaktif yaitu seperti saat ini. Kalian mendengarkan podcast ini, tetapi kalian tidak dapat meminta penjelasan lebih dari saya. Tidak bisa meminta saya untuk mengulangi apa yang saya ucapkan, dan kalian tidak bisa meminta saya untuk memperlambat perkataan yang saya bicarakan. Contoh lain dari mendengarkan non-interaktif yaitu seperti kita sedang mendengarkan khotbah, TV, film, atau pembicara seminar. Nah guys, kita masuk poin terakhir nih. Dari beberapa sumber buku, jurnal, dan lain-lain, saya akan membagikan kepada kalian semua secara ringkas apa sih manfaatnya keterampilan menyimak bagi kita. Pertama, dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kita, sebab menyimak memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita lebih berpengalaman. Kedua, dapat memperkaya kosakata kita.
menambah perbendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Orang yang banyak menyimak, komunikasinya menjadi lebih lancar dan kata-kata yang digunakan lebih variatif. Ketiga, dapat memperluas wawasan dan membina sifat terbuka dan objektif. Dan yang terakhir, dapat menggugah kreativitas dan semangat mencipta kita untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang berjati diri. Jika banyak menyimak, kita akan mendapatkan ide-ide yang cemerlang dan segar. Semua itu akan mendorong kita untuk giat berkarya dan kreatif. Oke teman-temanku sekalian, sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Dan semoga podcast kali ini bermanfaat buat kalian semua sebagai bekal untuk kita agar dapat meningkatkan keterampilan menyimak. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.